Bisa memperkenalkan diri. Bisa perkenalkan dirinya, Kak? Nah, jadi orang tuh umumnya kada kenal pada saya. Ya, Di sini ulun memperkenalkan diri. Kalau ini Muhammad Ridwan, jaga kawanan lagi itu Kiau Ridwan. Nah, di sini ulun tahun ini alhamdulillah banyak terpilih jadi ketua umum periode selanjutnya kayak gitu. Nah, di sini juga ulun kuliah di teknik informatika juga. Alhamdulillah tahun ini semester 4 juga. Jadi ini kita kedatangan ada bekas mantan kala ibaratnya ketua dari himpunan mahasiswa TI pada periode 2020 dan ketua barunya. Nah, jadi mereka di sini berhigaan. Ulun menarik nih, Kak, tema pada hari ini. Kira-kira ulun boleh tahu dulu lah, Kak, himpunan mahasiswa TI itu apa garang, Kak? Terima kasih. Nah, jadi udah sama. Ini. Himpunan mahasiswa TI itu kan suatu organisasi yang ada di ruang lingkup prodi khususnya di teknik informatika. Nah, isinya beranggotakan seluruh mahasiswa yang aktif di prodi teknik informatika itu, Kak. Dan di hima kami juga ada dua bagian, Kak. Ada pengurus sama anggota biasa. Nah, itu aja. Kalau misalnya nih hendak jadi anggota himpunan mahasiswa TI itu apa langkah syaratnya nih? Nah, di sini ulun ini menjawab lah. Ini. Syaratnya itu sebenarnya kan sudah disampaikan Kak Bandi juga tadi itu kalau anggota Himate itu seluruh mahasiswa aktif prodi teknik informatika. Jadi otomatis yang kuliah di Polyasnur jurusan teknik informatika itu sudah tergabung di anggota Himate Polyasnur. Nah, di sini satunya lagi itu jadi pengurus. Nah, kalau jadi pengurus harus ikut seleksi lagi tuh. Nah, setelah dinyatakan lulus baru bisa bergabung di kepengurusan kayak gitu, Kak. Jadi ada dua tuh, ada yang jadi pengurus, ada yang jadi anggota kayak gitu. Nah, udah boleh tahu lah kira-kira bedanya anggota dan pengurus ini apa, Pak? Nah, di sini ulun mau menyampaikan kalau sebenarnya bedanya tuh kalau yang pengurus lebih sering terlibat dalam berkegiatan kayak gitu, Kak. Nah, kalau yang anggota di kegiatan tertentu aja tuh yang bisa terlibat. Jadi yang paling banyak berperan penting di sini pengurus, Kak. Jadi itu bedanya. Kalau untuk per saat ini berapa anggota pengurusnya, Kak? Anggotanya berapa, pengurusnya berapa ya? Izin menjawab Ini. kalau terkait pengurusnya sendiri, alhamdulillah di kepengurusan tahun ini berjumlah 34 orang. Nah, kalau yang anggotanya sendiri itu ya kurang lebih dari semester 2, 4, dan 6-nya sendiri ya sekitar 200 orang lebih kurang lebih. Banyak sekalinya, Kak lah. Tapi di sini pengurusnya ada 34. Jadi pengurusnya itu yang lebih berperan aktif kayak gitu lah, kalau misalnya pas ada acara atau kegiatan. Nah, gitu. Munnya di himpunan mahasiswa di kegiatannya tuh rancang apa aja kan, Kak? Bisa lah dikisahkan gitu. Soalnya lu penasaran, Kak, gitu. Ini kegiatan yang tahun tadi misalkan sih. Nah, tadi kan pas pandemi pulang kegiatan pas pandemi. Habis pelantikan kan, Kak, habis kami dilantik di tahun 2020. Terus beberapa bulan kemudian pandemi datang. Jadi lockdown kan juga untuk. Nah, alhamdulillah sempat sekali mengadakan kegiatan yang berbuka offline, tatap muka. Di situ kami mengadakan pengabdian masyarakat, Kak. Nah, pengabdian masyarakat itu kayak kami langsung turun ke lapangan ke sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Nah, kami mencari sekolah-sekolahan yang yang tertinggal tentang ilmu teknologinya, Kak. Nah, di situ jadi kami memberikan sedikit ilmu untuk mereka supaya buah-buahan yang di sana tuh tahu juga tentang perkembangan teknologi, Kak. Dan juga ada juga biasanya kami akan pelatihan di pengabdian situ dan game juga.
Menarik kak lah, ternyata bubuhan Piani kada harap di dalam dunia komputer juga, tapi turun langsung yaitu di dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah ini pas pengabdian tuh boleh tahu lah kayak apa kak partisipannya tuh, apakah mereka merasa senang didatangi bubuhan Pian atau kayak apa kak? Boleh ceritakan lah kak. Iya kan, mbak kami datang loh buahnya tuh kayak himung kan, himung menyambut Tuhan kami datang gitu sih. Biasanya kadang bisa mengikuti laptop, pada saat itu bisa gitu, kayak kami lajari cara kami hidupinya kayak apa. Biasanya targetnya tuh anak tingkat SMP atau SMA kayak gitu. Nah pas di tahun 2020 itu kami melakukan pengabdian di Gambut sama di Kecamatan Anjih kayak. Nah imbasnya itu pandemi datang. Nah, jadi sambutannya tuh camuk lah, jadi ini camuk lah kayak apa namanya kegiatan yang ingin dilaksanakan semuanya itu batal kayak pada pandemi itu. Jadi di skip lah ibaratnya lah karena pandemi tadi mengurangi kita berkegiatan di luar. Mungkin ini yang berdampak benar di kepengurusan 2021 ini lah kak. Soalnya kan dari 20 sampai sekarang pandemi lah kak. Nah adalah tuh berdampak juga lah kepengurusan pas di Karaduan. Nah izin menjawab kak. Nah ada bisa dipungkiri kan tahun ini masih pandemi kayak gitu. Nah, jadi ya di awal tuh sempat mempersiapkan juga sih karena kan sudah ada patokan sebelumnya dari angkatan 2020 yang emang sudah planning tuh merencanakan kajian orang tuh sekalinya pandemi datang buyar beratan. Jadi kami menyikapi hal tersebut tuh ya mungkin bisa di apa di orang tuh bisa diamalkan tuh dengan kegiatan-kegiatan online kayak gitu kayak semalam pun kami yang pas yang lagi banjir, nah yang bencana banjir tuh, nah di situ tuh kami juga ikut-ikut juga tuh kayak bantu-bantu orang. Semalam tuh sempat juga tuh ikut menyalurkan dana kayak gitu sama Permikomnas. Nah Permikomnas sendiri ini perhimpunan mahasiswa informatika dan komputer nasional kayak gitu. Jadi semalam tuh sempat ikut juga dan di sini kami juga tergabung juga di salah satu yang bisa disebut perkumpulan juga, dan itu tuh mengumpulkan orang-orang dari kampus lain. Jadi mungkin bisa apa dibilang tuh dicari rencana yang lain kayak gitu. Walaupun kita pandemi ya mungkin sering-sering ngadain kegiatan secara online. Nah berhubungan tahun ini pun dari Himatai ini mengadakan Adis Natalis sebagai peringatan ulang tahun. Jadi di sini kami juga mengadakan lomba game e-sport kayak gitu. Nah mungkin dari kawan-kawan yang emang ketujuh main game kayak orang tuh, nah daripada main game yang ada karuan kayak lomba juga ada kami kayak gitu. Masih buka lah pendaftarannya Pak? Masih buka benar kayak sampai di tanggal 21. Jadi silakan kawan-kawan yang ketujuh main game khususnya lomba Mobile Legends. Kamana tuh kak bisa hendak mencari informasinya, hendak mendaftar nih. Kamana kira-kira kami ini hendak tahu informasinya kak? Nah misalkan hendak mendaftar langsung cek aja IG Hima. Apa tuh kak alamat username-nya kak? Nah untuk IG Hima sendiri Hima_ti.polihasmur. Oh ini. Nah, jadi hubungan kakawanan angka 7 main game nih bisa aja daftar hati infonya di situ, insyaallah lengkap aja infonya. Tadi pendaftaran terakhirnya 21 April kak lah. Nah, masih panjang, jadi udah dengar di rumah mau ada nih yang hendak mendaftar lomba game skala bisa langsung hubungi atau mencek di Instagram hima_ti.polhas. Di sana ada informasi lengkap. Nah menarik Kak Ulun Bahari juga salah satu anggota himpunan mahasiswa. Kebetulan Ulun ini himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi dulu di FK Unham. Menarik Kak Ai, kalau di himpunan ini nih jar orang tuh rakat loh Kak, jadinya sesama seprodi itu berakat kayak nah Bu Hantian tuh rancak tuh adalah Kak agenda jar orang tuh malam keakraban. Nah malam keakraban lawan seluruh pengurus. Pernah nggak Bu Hantian mengadakan kayak itu Kak kira-kira Kak? Itu ada kan Iya. ada
sebelum pandemi datang kan. sebelum Jadi, pandemi. ya, Inggih. alhamdulillah kemarin itu kami mengadakan di pantai kan tempatnya. Gue ramenya di pantai lah ini. Jadi kami kumpulkan sebagaian di sana, ada diskusi, habis itu main game juga. Ya, supaya bang tujuannya tuh maka katakan sebagaian anggota gitu lain. Nah setelah pandemi datang, ada bisa lagi kami melaksanakan salah satunya yang tidak dapat izin di kampus. Iya ya. Karena kita juga harus mengurangi kerumunan kalah di musim pakai ini rentan benar jalur orang tuh. Nah jadi buat dia mensiasatinya paling bila acara tuh kayak apa kok online kah atau kayak apa nih biasanya kak? Izin menjawab, kalau mungkin untuk berkegiatan adalah sedikit-sedikit kami mengadakan secara offline, cuman dalam pembatasan juga. Jadi paling kegiatan itu misalkan mau offline ada pembatasannya, cuman di sini juga kami mengantisipasi juga, jadi dibuka juga secara online kayak gitu. Nah, jadi semi online jadi orang tuh. Tekanannya kalau online, tekanannya offline, tapi pas offline itu harus kayak mengikuti protokol kesehatan. Betul kan, harus menjunjung tinggi protokol kesehatan. Soalnya kalau lamun kita kebanyakan acara online pusing juga kan. Nah ya kalau kayak monoton tuh ibaratnya bosan loh kawan online terus. Jadi ada selingan offline kalau walaupun kada seramai pas kita sebelum pandemi. Nah berarti buat Piani kuliah online juga lah berarti kak. Jadi kayak online dia sampai ini Sampai ini masih online juga ini. Berarti ini K2 ini semester 4 lah kayak itulah. Kak Arban ini semester 6. Oh ini. Jadi Kak Arban ini kakak tingkat dari Kak Ridwan. Ini. Kira-kira ada lah Kak pengalaman menarik nih selama 4 di himpunan mahasiswa TI, bisa dikisahkan kayak ngelonggol dengar. Kalau ada pengalaman yang sedih kah, lucu kah, serem kah, kayak itu kan ada apa Kak? Ayo ceritakan deh, kita di sini tuh kisahan. Itu banyak bang kayak macam-macam ya, ada himungnya, ada nangisnya, ada juga. Jadi biasa menangis loh Kak itu. Tinggi kayak di kegiatan kan ada yang namanya evaluasi kayak di organisasi ini. Jadi satu sama lain itu kayak menyampaikan unek-uneknya kayak gitu dasarnya. Jadi ada di kamar di dalamnya kayak. Ini. Jadi sampai ada yang bertangisan gitu. Tapi habisnya tuh ada bumbu muaran kalau Kak lah. Ada kayak dilupakan, dihabiskan di situ aja kan. Nah, ibaratnya perkawanan biasa aja lah. Ada sampai dendam. Amunnya kayak itu loh, untung aja kan ada perajuan dari orang lah. Dia rancak tuh ada jalan, kita harus berpisahan, kita keluarkan sekali ampi acara kan berulang lagi. Nah, iya Allah. Iya bahaya benar. Amun kaduan itu ada lah kan kira-kira yang kayak kisah Kak Arbandi tadi. Misalkan suka lupanya lah selama himpunan pastinya sih banyak yang dilalui kayak gitu. Nah, entah itu yang pas kan periode sebelumnya kan juga ikut tergabung di HIMA. Jadi sebelum kakak-kakaknya mengadakan PKL kan masih PKL kan Kak. Nah, terus sempat juga tuh kayak acara sederhana kayak untuk panggil orang tuh perpisahan yang sebelumnya pamit. Nah, jadi kayak merasa kehilangan ada dua kayak yang sempat sebelumnya tuh asalnya lo kayak dari nang supan-supan dilajari kakaknya yang berpandirin muka orang nih kayak ini kan bisa supan segala macam, merasa lo kan ada lagi kayak yang suka ngajari segala macam. Jadi rasa kehilangan ada dua. Jadi kawan-kawan yang lain tuh dua yang ke Bali tadi nanti evaluasi. Nah evaluasi ini supaya ibaratnya tuh kayak ada salah-salah paham, selisih paham di orang tuh. Nah kan di organisasi ini kada kawan yang ibaratnya tuh memandang sangka kalau orang tuh kada bakalan lancar berkegiatan. Jadi ibaratnya tuh kami mengadakan forum tersebut atau ada tersebut tugasan kepengurusan Himani supaya lebih baik lagi. Jadi berkegiatan tuh lancar. Ada istilah di orang undah berkegiatan sangka lawan si A misalkan
Nah, itu. Nah itu tuh kayak dijauhi benar ya kalau jangan bersangkalan. Kamu di organisasi ini kalau ngarangnya aja organisasi kalah latar belakang orangnya tuh beda-beda. Ada yang rajin ya kak, ada yang rajin tapi harus disuruhi dulu. Pokoknya macam-macam tipenya. Jadi kayak apa kita tuh memahaminya kayak itu kak lah. Bujur-bujur menarik kak bila berpanjaran tentang himpunan mahasiswa nih. Kalau Bu Hanfiani rancak tuh ada agenda rutin lah atau apa kayak itu, nah acara agenda rutin yang pasti dilaksanakan dari himpunan ini? Ada satu kegiatan rutin yang setiap tahunnya diadakan kan? Iya. Ini suatu apa ya? Kalau baju dari prodi juga, yang tadi jalan pengabdian masyarakat kan? Itu pasti ada setiap tahunnya. Nah, untuk konsep kegiatan itu tergantung kepanitiaan. Jadi ada kayak apa kan tahun tadi konsepnya pesertanya yang datang ke kampus duluan. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kami yang ke sekolahan. Kalau di sekolahan itu berarti kan dia mengajar juga kak, memberikan pelajaran juga kak kalau siswanya tuh atau kayak apa kak? Iya kan, kamu kan kan ini juga kan perkenalan dulu, habis itu masuk materi menyampaikan, habis itu untuk main game untuk penutupnya juga. Rami kak lah. Kira ulun kayak mengajar tuh jurusan pendidikan aja. Soalnya kalau ulun jurusan pendidikan nih, jadi kami ada juga pengabdian dan kami tuh harus mengajar karena memang kami dari pendidikan. Ternyata berhentian himpunan beginilah ada juga kayak itu acara mengajar kayak itu. Ini ramai banget tapi kalau kita terkendala oleh COVID. Mungkin Bu Hanfian ada pesan-pesan kakak selawas COVID ini harusnya bapak itu biar produktif tapi tetap menjaga protokol kesehatan kayak gimana? Mungkin ulun izin menjawab kalah. Nah, mungkin kan apalagi ini di organisasi mau kada mau harus ada berkegiatan. Jadi walaupun ya dengan keadaan kita yang sekarang yang mengharuskan kita untuk mematuhi protokol kesehatan, mungkin bisa disiasati dengan berkegiatan online tadi. Dan misalkan pun mau berkegiatan online yang harus menjunjung tinggi lah protokol kesehatan kayak gitu. Nah, jadi mungkin ini bukan permasalahan dari Matei Plasner aja, permasalahan sebenarnya organisasi, umum apa kayak segala macam, sedangkan perizinan kampus pun sulit. Benar Kak Alhan. Marahnya aja kondisi kini kalah, tapi alhamdulillahnya seberatannya paham aja. Nah mungkin kalau dengar di rumah kayaknya ada yang hendak tetakunan atau yang menonton live IG bisa ada tetakunan, kayaknya kami bacakan petakunan Bu Hanfian. Kita ulayakan dulu beberapa lagu biar kita seberatan semangat. Jadi kita jadi istirahat dulu lah Kak, habis ini kita mau ulayakan sebutin lagu dahulu. Kayaknya Bu Hanfian ini ada kayak hendak disampaikan lagi, jadi kita sekalian petakunan lagu bagian. Mungkin lebih Promosi kampus khususnya prodi Bu Hanfian. Tapi tahu aja loh versinya. Rabinya lah ternyata Bu Hanfian tadi juga pengabdian mengajar kayak itu. Jadi kami itu pengertiannya bukan cuma kayak mengajar secara materi saja orang. Jadi kayak ibaratnya tuh langsung kami menyediakan laptop membawakan beberapa. Jadi orang-orang yang memang ada pernah sama sekali megang tuh menghidupi bisa di sini menghidupi. Jadi ada yang bisa sedikit tuh kami ajari mengetik-ngetik. Kalau di saya pedalaman itu udah satu orang loh kayak gitu. Anak-anaknya aja. Ada yang apa ya? Belum banyak itu nah. Kami mencoba yang telepon sebelumnya ada pernah. Itu berarti seangkatan misalnya kebanggut atau dibagi ke daerah.
Kenapa? Kebiasaan cewek lain lah. Tapi kan aja kan juga yang lewat 6 semester. Kayak telat lulus kan ada juga lah. Wah, Ada aja juga yang telat lulus ada. jarang bang di boleh. Jarang lah. Jadi soalnya kayak bilang kan waktu itu kayak di desa gua, jadi kayak dikaji di dosen gitu. Jadi rata-rata 3 tahun sudah Jadi gitu. supaya lulus di gue ya. Tapi ada Jepang yang aku mau. Ada aja kayak gitu lah. Iya, dia udah tinggal. Banner of Hasil Group dari Komplek Perkantoran Hasil Group, Jalan Brangas Timur nomor 95, Alamat Barita Kuala. Inilah 106,7 FM Gol Radio, radio berita dan olahraga. Iya, kembali lagi kita di Muda Banua Merotat. Mudah-mudahan gue dengar di rumah kada batu layan mendengar acara kita nang budi-budi bermanfaat. Kita di sini saling berkisahan lawan kakak-kakak yang super kece dari himpunan mahasiswa TI Politeknik Hasnur. Nah, kita kembali lagi Kak lah lawan Kakak Arbandi, lawan Jua Kadua. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Kak yang hendak ulun takunakan ibaratnya lawan Bu Harbian. Nah, yang pertama Kak Ai, Bu Harbian ini kalau jadi orang tuh ada yang mantan ketua, ada yang masih jadi ketua. Nah, ngarannya ketua nih kalah banyak pasti gawiannya. Nah, kayak kok Bu Harbian tuh atur waktu Kak, jadi kawat tuh napas lawan kuliah, lawan kegiatan organisasi. Nah, siapa dulu yang hendak menjawab boleh Kak? Izin menjawab kalah. Iya. Nah, di sisi lain kan kami juga kuliah kan gitu. Nah, di sisi lain juga ada organisasi. Mungkin dari segi bagi waktu disesuaikan aja, misalkan ada tugas nih, jadi ibaratnya tuh tumpung akan dulu tugas di kampus jadi orang tuh. Jadi ngajar nang ibaratnya tuh memikirkan nih organisasi ini hendak apa pulang kayak tuh, hendak kayak apa pulang, iya nama atau segala macam tuh. Tapi alhamdulillahnya kayak sampai saat ini nah masih kawah aja kayak tuh nama atur waktu, jadi orang tuh membagi waktu. Dan alhamdulillahnya lagi kayak di kepengurusan dulu nih ibarat tuh kawan-kawan yang lain tuh dasar mantap-mantap juga. Jadi banyak aja orang yang harap-harap membackup ulun yang di belakang ulun kayak gitu. Ibaratnya pada bergerak serangan Kak lah, sabaran berataan bergerak. Jadi orang tuh kalau bila pemimpinnya harat, ada anak buah di belakangnya yang juga harat-harat, makanya pemimpinnya tuh jadi harat. Nah
lagi. Amun kakak duan bang, amun kakak bandi bang kayak apa tadi kak? Amun pian kak, amun bagi waktunya kak. Kurang lebih itu kayak lawan dua itu dua gitu nah. Tapi biasanya kami selama sebelum pandemi datang kan, misalkan ada waktu istirahat atau apa, kami ada mengadakan diskusi berkegiatan misalkan anak mengadakan kegiatan, jadi kami waktu istirahat itu kapan gitu nah. Nah habis itu datang pandemi, jadi semua rapat-rapat tuh ya online naik kan. Nah itu biasanya kami mengadakannya tuh pas malam kayak jadi bisa. Nah kami diskusi secara online kan ada kawan lagi tetap muka jadi online ya. Jadi kayak itu kalau mengatur waktunya tuh ibaratnya memang full bang kalah, cuman itu kalau dikehendaki kalah kalau menjadi ketua nih kita harus bisa membagi waktu besan diri kita seorang, besan keluarga kita, besan organisasi kita juga. Nah bujur ulun kayak penasaran amun himpunan mahasiswa di Politeknik Kasur itu ada berapa garang kak? Nih kira-kira bisa latihan sebut akan ada berapa di situ himpunan mahasiswanya kak? Nah di sini ulun izin menjawab kalah. Kalau himpunan kak, karena berhubung jurusan di Polihas Nurmi masih 3 ibaratnya tuh. Nah jadi himpunannya 3 juga kak, tapi di sisi lain ada juga tuh di sana tuh kayak badan eksekutif mahasiswa, kayak unit kegiatan mahasiswa, contohnya mahasiswa pencinta alam, olahraga, seni, banyak. Cuman untuk himpunan mahasiswanya ada 3 kak. Jadi di sini nih himpunan mahasiswa informatika, himpunan mahasiswa perkebunan, himpunan mahasiswa otomotif. Oh ada 3 berarti kak lah ini. Nah di sini kak ada yang menarik nih. Apa tuh kak? Hubungan mahasiswa-mahasiswi ini rancak bertahun kak. 4 organisasi itu perlu kada aja, penting kada aja. Nah di sini ulang hendak menyampaikan kak. Namanya 4 organisasi ini banyak ibaratnya tuh ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Nah kalau kita dapat di perkuliahan. Iya apa tuh kak? Kira-kira apa aja kak? Contoh nyatanya aja nih kak, ibaratnya tuh berpandir di hadapan orang banyak. Nah menjadi kuliah tuh pada mungkin kan diajarkan nang ibaratnya siapa berpandir di muka orang, siapa ibaratnya tuh bersosialisasi. Anggapannya kan di dunia kerja tuh hampir mirip kayak strukturnya lawan organisasi kayak gitu. Nah jadi tinggal dari kawan-kawan aja lagi ibaratnya tuh hendak dapat ilmu lebih kada kayak gitu nah. Nah kalau posisi sekarang kak Arban itu sudah semester 6, Iya. sudah magang jar tadi. Nah kak, pakai lah kak ujar ilmu dari organisasi ini bujur aja kak dua kita pakai kak. Bujur mana terpakai banget kan awalnya menurut kayak KDPD itu kayak selama ikut organisasi ya lebih didorong kan, jadi lu tuh lebih pede lah untuk tampil di depan gitu. Nah jadi terpakai banyak di kegiatan pegawai gitu. Amun buhan ini selain himpunan mahasiswa kayak ini ada 4 organisasi lain loh kak selain di sini kayak kira-kira. Nah kalau ulun masuk Muda Banua juga. Muda Banua sama organisasi olahraga yang ada di kampus kan. Apa tuh kak? Futsal kah? Futsal lawan voli. Oh, Biasanya kami tuh main voli itu sore habis kuliah, jadi main di lapangan kampus. Jadi kalau futsal biasanya bisa di halaman kampus, bisa juga di lapangan yang disewakan tuh namanya. Berarti banyak kegiatan pianilah sudah di himpunan mahasiswa. Habis itu di Pemuda Bakti Banua, ada juga UKM olahraga di kuliahan. Ada lagi lah kak selain itu kak? Untuk di kampus itu aja pak kayak yang mau diikuti. Kalau di luar, alhamdulillah ada juga kayak di desa kan belum masuk anggota Karang juga. Jadi kalau ada bermanfaat gak di kampus aja, tapi alhamdulillah bisa juga memberikan manfaat di kampung atau di desa. Nah